Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel Imba Bahtiar. Kita lanjutkan belajar matematikanya ya, tapi matematika yang gampang-gampang aja. Oke, kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang pencacahan ya, teman-teman ya. Ya, kemarin sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang faktorial ya. Sekarang kita lanjut ke permutasi. Apa sih ini permutasi ini? Ya, jadi permutasi ini adalah susunan yang berbeda atau urutan yang berbeda yang dibentuk oleh sebagian atau keseluruhan unsur yang diambil dari sekelompok unsur yang tersedia. Jadi kayak ngambil beberapa dari keseluruhan yang ada gitu ya. Ya, rumusannya seperti ini ya, teman-teman. PNK itu sama dengan N faktorial dibagi dengan N min K faktorial ya. Adapun penulisan N dan K-nya ini bisa di belakang gini ya, N PK gitu, atau bisa seperti ini PNK gitu ya, sama aja lah ya. Oke, catatannya adalah untuk permutasi ini urutannya diperhatikan ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada A, B, C dan B, C, A itu dianggap dua unsur yang berbeda ya. Jadi ciri khas dari permutasi ini urutan diperhatikan. Oke. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Ya. Dalam suatu organisasi akan dipilih ketua, bendahara, dan sekretaris dari 9 calon yang memenuhi kriteria. Tentukan banyak susunan kepengurusan yang mungkin. Oke, nah ini kenapa kita gunakan permutasi atau kenapa soalan seperti ini termasuk permutasi? Karena posisi ya, entah itu ketua, bendahara, dan sekretaris itu misalkan si A jadi ketua dan si B jadi bendahara. Kalau kita balik, si B-nya yang jadi ketua, si A-nya jadi bendahara, itu akan jadi berbeda gitu ya. Makanya berarti ini urutan diperhatikan. Jadi kita gunakan permutasi. Oke, ini berarti kita pilih 3 orang dari 9 calon yang ada. Maka permutasinya P93 ya. Berarti 9 faktorial dibagi dengan 9 dikurang 3 faktorial. Oke. Sehingga ini menjadi 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi dengan 6 faktorial. Seperti biasa, kita coret-coret saja dulu ya, baru kita kalikan 9 kali 8 kali 7. Ya, hasilnya adalah 504. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya kita langsung saja masuk ke soal-soalnya ya. Ini ditanyakan nilai dari P73. Oke, berarti kita tinggal masukkan saja ke rumusnya. P73 itu adalah 7 faktorial dibagi dengan 7 min 3 faktorial. Berarti 7 faktorial dibagi 4 faktorial. Ya, 7 faktorialnya kita jabarkan ya. Jadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Sudah cukup berhenti di situ ya. Lalu kita coret dengan yang bawah. Jadi hasilnya 7 kali 6 kali 5 jadinya 210. Jawabannya yang C. Berikutnya soal nomor 2. Nilai dari P73 dikurangi P62. Nah, ini kita berarti kerjakan satu-satu ya. Jadi masing-masing. P73 berarti 7 faktorial dibagi 7 dikurang 3 faktorial. Sedangkan P62 itu 6 faktorial dibagi dengan 6 dikurang 2 faktorial. Sehingga menjadi 7 faktorial dibagi 4 faktorial, 6 faktorial dibagi 4 faktorial. Oke, kita jabarkan masing-masing ya. Lalu kita coret-coret saja yang sama seperti ini. Sehingga di depan ini 765 berarti 210. Sedangkan di belakangnya 6 kali 5 30. Jadi 210 dikurangi 30 sama dengan 180. Jadi jawabannya yang D ya. Berikutnya, nah ini bentuk
seperti ini pertanyaannya. Pn2 itu sama dengan 72. Maka N yang memenuhi itu berapa? Oke. Tidak perlu khawatir ya, kita ikutin alurnya saja, kita gunakan rumusnya saja. Pn2 itu kan berarti N faktorial dibagi dengan N-2 faktorial, begitu ya teman-teman ya. Nah, N-nya yang di atas itu kita panjangin ya, jadi N-1, N-2 faktorial, berhenti cukup di situ. Karena di bawah sudah ada N-2 faktorial, tinggal kita coret saja. Sehingga kita dapat N dikali N-1 sama dengan 72. Nah, sampai di sini teman-teman boleh menggunakan cara seperti biasa ya, dikali pelangi jadi N kali N kali min 1 gitu. Lalu 72-nya pindah ruas ke kiri sehingga kita punya persamaan kuadrat gitu ya. Setelah itu difaktorkan, dapat N-nya. Saya di sini akan coba bahas dengan cara yang sedikit berbeda ya teman-teman ya. Kita di sini kan di sebelah kiri ada N dikali N min 1. Ini adalah dua bilangan yang berurutan. Bedanya 1, misalkan 6 sama 5, 4 sama 3, 7 sama 6, seperti itulah contohnya. Nah, sekarang kita cari perkalian dari 72. 72 itu berapa kali berapa, di mana angkanya itu berurutan ya. Nah, 72 itu kan 9 kali 8 ya. Sehingga dari sini kita dapat N-nya 9 dan N-1-nya 8. Itu memenuhi kan ya. Kalau 9 dikurangi 1 ya 8. Sehingga di sini kita dapat N-nya sama dengan 9. Jawabannya yang A ya. Nah, jadi teman-teman boleh menggunakan cara seperti ini ya untuk mengerjakan soal-soal yang seperti ini nih. Jadi nggak perlu dikali-kaliin lagi gitu. Oke, kita lanjut ya, soal berikutnya nomor 4. Dalam suatu organisasi akan dipilih ketua, bendahara, dan sekretaris dari 8 calon yang memenuhi kriteria. Banyak susunan kepengurusan yang mungkin adalah berarti kita akan memilih 3 dari 8 calon yang ada. Maka ini jadinya P83. Berarti 8 faktorial dibagi dengan 8 dikurangi 3 faktorial. Jadinya 8 faktorial dibagi 5 faktorial. Tinggal kita panjangin aja 8 faktorialnya. Jadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Berikutnya 5 faktorial kita coret. Kita dapat 8 kali 7 kali 6. Sehingga jawabannya 336. Jadi jawabannya yang B. Oke, soal berikutnya, soal nomor 5. Sebuah perusahaan mempunyai 10 toko. Sebuah truk milik perusahaan untuk satu trip dapat mengangkut barang keperluan 3 toko. Atau truk tersebut dapat singgah di 3 toko pada satu rute perjalanan. Banyak rute perjalanan yang dapat ditempuh truk tersebut untuk mengantarkan barang keperluan 10 toko milik perusahaan. Jadi kan di sini ada 10 toko, sedangkan satu kali jalan dia hanya bisa singgah di 3 toko. Maka kita sama saja dengan milih 3 dari 10. Berarti P13. Berarti 10 faktorial dibagi 10 min 3 faktorial. Jadinya 10 dibagi 7 faktorial. 10-nya seperti biasa kita panjangin sampai 7 faktorial, lalu berikutnya kita coret. Hasilnya adalah 10 kali 9 kali 8, jadi 720 cara ya, atau rute ya. Oke. Nah, itu permutasi yang biasa sudah ya teman-teman ya. Oke, kita cek lagi ya, soal-soalnya seperti itulah ya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke jenis permutasi yang lain, yaitu permutasi siklis. Dari namanya aja siklis, ini berarti lingkaran atau memutar ya. Nah, di sini kalau ada permutasi siklis atau melingkar, maka rumusannya seperti ini teman-teman. Jadi tinggal N-1 faktorial gitu ya. Nah, jadi
Eh, Kenapa di sini dikurang satu ya? Di sini penjelasannya bahwa pergeseran atau pergerakan semua objek secara rotasi tidak menghasilkan permutasi baru. Jadi perputaran itulah yang menyebabkan ini berkurang satunya ya. Jadi misalkan seperti ini, ada posisi orang duduk di 4 orang, si A, B, C, D itu duduk melingkar seperti ini. Lalu kita bandingkan dengan sebelahnya yang ini. Nah, ini dianggap sama. Ya, kenapa? Karena posisi A, B, C, D-nya nggak berubah. Yang berubah mereka cuma berputar saja gitu ya. Nah, ini dianggap sama. Sedangkan kalau posisi seperti ini baru dianggap berbeda ya. Jadi yang akan dianggap beda itu kalau posisi ABC-nya itu sudah berubah gitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan berkurang satu. Oke. Nah, sedangkan untuk perhitungan ini mudah teman-teman. Ya, jadi kalau ada 4 orang duduk mengelilingi suatu meja bundar, ya udah pasti 4 kurang 1. Jadinya 3 faktorial. Jadi ada 6 cara ya. Oke, berikutnya langsung saja ke soal-soalnya. Yang pertama, banyak permutasi atau susunan yang berbeda. 6 orang duduk mengelilingi suatu meja bundar. Ya, ini udah jelas 6 dikurang 1 faktorial ya. Jadinya 5 faktorial berarti 120. Jawabannya yang B ya. Berikutnya di sini ada Rani mempunyai 4 pernik besar dan 4 pernik kecil. Akan disusun sebuah gelang. Jika pernik kecil harus terdapat di antara pernik besar, maka banyak caranya berapa gitu ya. Oke, ini ilustrasinya aja. Nah, misalkan ini ada pernik besarnya 4. Lalu di setiap pernik besar kita selipkan pernik. Kalau teman-teman perhatikan, ini kan artinya yang besar ya dia berkeliling di rotasinya, yang kecil juga berkeliling di rotasinya sendiri gitu ya. Makanya di sini permutasinya itu jadinya ya permutasi besar kita kali dengan permutasi kecil karena masing-masing ya. Ya siklisnya gitu, maksudnya siklis yang besar ya dengan siklis yang kecil. Sehingga ini jadinya 4 kurang 1 faktorial dikali 4 kurang 1 faktorial. Jadi 3 faktorial kali 3 faktorial ya itu berarti 3 kali 2 kali 1 itu 6 kali 6. Jawabannya 36. Jadi yang C. Berikutnya ini misal 6 orang akan duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Jika ada 2 orang tertentu yang harus duduk sebelah menyebelah, maka banyak susunan yang berbeda yang mungkin sama dengan ya. Kalau kondisi normal 6 orang duduk berputar atau melingkar ya kita dapatnya 6 dikurang 1 faktorial ya. Kalau kondisinya normal seperti ini. Nah, sekarang kondisinya bahwa ada 2 orang yang harus selalu berdampingan gitu, sebelah menyebelah. Ya kurang lebih seperti ini ya. Jadi misalkan si A dan si F nih selalu berdampingan. Jadi kita akan menganggap mereka berdua ini satu unsur gitu. Sehingga yang berputar sekarang yang tadinya 6 orang jadinya yang berputar adalah 5 orang. Sehingga permutasi siklisnya menjadi 5 kurang 1 faktorial. Oke. Sehingga jadinya 5 dikurang 1 faktorial. Tapi nah ada tapinya nih. Si A dan si F ini dia kan bisa bertukar tempat ya. Awalnya AF bisa menjadi FA gitu. Makanya kita akan kalikan lagi dengan 2 faktorial. Nah 2 faktorial ini pengali dari yang bergabung tuh ada berapa gitu ya. Kalau nanti ada soal yang bergabung itu 3 ya kita tinggal kalikan 3 faktorial. Seperti itu ya. Ya tinggal kita hitung aja. Berarti ini 4 faktorial dikali 2 jadinya 48. Karena 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 ya, 24 kali 2 jadinya 48. Jawabannya yang B. Oke, berikutnya ini juga permutasi yang lain lagi ya, yaitu permutasi unsur sejenis. Nah, apa ini permutasi unsur sejenis? Ya, langsung saja ya, sederhananya gini teman-teman.
Jadi permutasi unsur sejenis ini dibagi dengan yang sama gitu. Ya, ada berapa banyak totalnya, lalu kita bagi dengan yang sama gitu. Ada berapa? Langsung aja deh contoh. Nih, misalkan ada huruf matematika, ada kata matematika. Ini kan matematika ini terdiri dari 10 huruf totalnya ya. Maka berarti banyaknya itu adalah 10 faktorial. Tapi kita bagi dengan yang sama dari matematika. M, lihat M-nya itu kan ada 2, makanya kita bagi 2 faktorial. A-nya ada 3, kita bagi 3 faktorial. T-nya ada 2, ya kita bagi 2 faktorial. Seperti itu. Jadi intinya kalau permutasi unsur yang sama itu kita bagi dengan unsur yang sama gitu ya. Yang samanya siapa dan ada berapa ya. Ya, sisanya tinggal kita hitung seperti biasa ya. Tinggal coret-coretan dulu aja ya, sehingga dapat hasilnya berapa ini, 151.200. Nah begitu, itu adalah unsur sejenis. Kita langsung soal ya. Di sini soal pertama, banyak susunan yang berbeda dari huruf yang terdapat pada kata adalah. Ada berapa huruf nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti 6 faktorial. Nah, kita bagi siapa yang sama? Yang sama itu adalah si A. 1, 2, 3. Kalau yang lain 1 aja gitu kan. Gak usah dihitung lah. Berarti 6 faktorial dibagi 3 faktorial. Ya, seperti biasa kita panjangin lalu kita coret. Hasilnya 120 ya. 6 kali 5 kali 4. Seperti itu. Udah ya. Oke. Pembahasan kita cukup sampai di sini aja ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan setelah permutasi ini, nanti kita akan belajar kombinasi ya. Sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.